Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan refraksi objektif. Di mana pemeriksaan refraksi objektif ini, di mana kita dapat memberikan penilaian terhadap kelainan refraksi yang tidak memerlukan respon dari subjektif dari pasien. Jadi untuk pengukurannya, pengukuran subjektif, jadi untuk pengukuran objektif itu di mana misalnya ada kelainan refraksi, biasanya kita ukur dengan retinoskopi atau autorefraksi dengan memberikan perkiraan awal kesalahan refraksi yang dapat disempurnakan dengan refraksi subjektif. Jadi ini satu-satunya penilaian yang tersedia pada pasien yang tidak kooperatif dalam refraksi subjektif. Misalnya pada anak-anak dan sangat bergantung pada saat respon subjektif terbatas atau tidak dapat diandalkan. Misalnya, jadi salah satunya misalnya instrumennya adalah retinoskop. Retinoskop ini merupakan instrumen handheld yang menggunakan prinsip cahaya. Jadi alat ini terdiri dari lensa, sumber cahaya, ada cerminnya. Dengan mengarahkan cahaya ke retinoskop ke pupil, kita dapat menilai pantulan cahaya pada retinanya. Dan kemudian status refraksinya dapat diukur dengan menggunakan lensa yang diletakkan di depan mata pasien, sehingga cahayanya dapat fokus pada retina dengan pantulan netral. Jadi retinoskopi juga memberikan penilaian sensitif dari media mata, misalnya untuk mendeteksi dini katarak, apakah ada keratokonus juga bisa. Nah, dapat digunakan untuk menentukan kesalahan refraksi juga pada jarak dan yang jauh dan dekat. Jadi, untuk mengukur akurasi akomodatif, bisa juga untuk mengidentifikasi disfungsi akomodatif. Dan juga alat ini portable. Memang alatnya juga tidak terlalu mahal dan cenderung awet karena jarang mudah rusak ya. Di mana kalau kelemahannya sendiri itu retinoskopi ini adalah alat yang membutuhkan beberapa tahun, adalah alat yang dipakai kepada orang yang lebih berpengalaman, yang jam terbangnya tinggi, jadi perlu banyak latihan untuk menjadi ahli dalam pemeriksaan retinoskopi ini. Jadi retinoskopi ini yang dilakukan, itu dilakukan di ruangan yang redup. Nah, pasiennya duduk di kursi dan berada di depan pasien. Nah, dengan jarak yang sesuai yang diinginkan, pasien itu kita minta melihat satu objek dengan jarak 6 meter atau 20 kaki atau lebih yang searah, di mana pemeriksa menggunakan mata kanan jika ingin memeriksa mata kanan dan mata kiri untuk memeriksa mata kiri pasien. Nah, di mana posisi mata pemeriksa setinggi posisi mata pasien. Nah, untuk memeriksa mata kanan, pemeriksa duduk agak sedikit ke kanan pasien. Retinoskop dipegang dengan tangan kanan dan mata kanan mengintip melalui retinoskop. Ibu jari atau telunjuk. Nah, digunakan untuk menahan posisi sleeve down. Nah, untuk memutar sleeve, tangan kiri digunakan untuk memanipulasi phoropter atau trial lens-nya. Nah, begitu pula sebaliknya untuk memeriksa mata kiri pasien. Cahaya dipancarkan oleh retinoskop akan menembus dia struktur mata pasien. Itu akan dipantulkan kembali dari retina ke pasien adalah mata pemeriksa. Nah, pemeriksaan kemudian melihat refleks retina yang berwarna merah dari celah yang ada pada retinoskop. Apabila titik jauh di antara pemeriksa dan pasien, benar akan terdapat pada bagian yang fokus dan bagian yang diffuse. Nah, perbedaan gelap dan terang yang terlihat dari pupil pasien akan bergerak ke arah yang berlawanan dari gerakan retinoskop saat retinoskopnya digerakkan. Jadi, dia akan melintasi pupil pasien yang disebut sebagai against movement. Jika titik yang jauh berada di belakang pemeriksa. Cahaya bergerak ke arah yang sama dengan gerakan retinoskop, kita sebut sebagai with motion. Nah, keadaan di mana cahaya memenuhi seluruh pupil dinamakan keadaan yang netral. Nah, target pemeriksa adalah menempatkan titik jauh tepat pada lubang yang diintip di mikroskop untuk mendapatkan keadaan netral. Nah, against movement akan terjadi apabila titik jauh berada di antara pemeriksa dan pasien, sehingga untuk membuat titik jauh berada tepat di retinoskop, pemeriksa harus menempatkan sebuah lensa negatif di depan mata pasien. Nah, jika with movement, di mana sama pergerakannya, itu akan terjadi apabila titik jauh berada di belakang pemeriksa. Sehingga untuk membuat titik jauh berada tepat di retinoskop, pemeriksa harus menempatkan sebuah lensa positif di depan mata pasien. Pemeriksa akan lebih mudah untuk menilai refleks yang terang dan jelas. Karena itu, sebaiknya pemeriksa memberikan koreksi over minus dan mendapatkan refleks with movement. Kemudian menambahkan lensa positif sampai mendapatkan keadaan netral. Nah, pada saat pemeriksaan itu ada beberapa hal yang perlu diberitahukan kepada pasien. Yang pertama, pemeriksaan ini untuk membantu mendapatkan ukuran kacamata yang tepat. Yang kedua,
mata dibuka dan diinstruksikan untuk melihat ke kartu atau objek jauh meskipun kabur. Nah, yang ketiga, pasien tidak melihat ke cahaya retinoskop. Yang keempat, pasien tidak berkedip bila diperlukan. Nah, yang terakhir, jika pemeriksa menghalangi penglihatan untuk melihat jauh, minta tolong pasien untuk memberitahukan ke pemeriksanya. Demikian pemeriksaan refraksi objektif yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.